Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mengupas sebuah desa atau asal-usul dari sebuah desa yang ada di wilayah teritorial Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yaitu Desa Sukarasa. Pada zaman dulu ada 5 orang pengembara yang datang ke suatu tempat dan mereka bercocok tanam, dan tanaman yang sering ditanam oleh mereka pada saat itu adalah tembakau, dalam bahasa Sunda bako. Tembakau tersebut karena sering dijual ke pasar terdekat di tempat itu, jadi terkenal kalau tembakau dari tempat itu membuat hangat di mulut kalau dirokok dan keras. Dalam bahasa Sunda banget. Dan lama-kelamaan karena tembakau dari tempat tersebut mempunyai ciri khas tersendiri, orang bertanya-tanya, yang tanam siapa? Karena tak kenal pada namanya, akhirnya yang tanam tembakau tersebut terkenal dengan nama Bangat Bako. Karena perkembangan lidah manusia dari kelatahan yang menyebutkan, jadi namanya Banas Bako. Dari tempatnya Cibengang ini, yang juga karena anggapan orang yang menyebutkan karena saking alimnya dari orang yang dijuluki Bangat Bako itu atau Banas Bako, konon beliau terlahir dari pesantren karena saking tawadunya. Mungkin beliau gak mau menunjukkan tempat, nama, keakuan diri, dan sebagainya. Dan mungkin karena di dalam hatinya selalu berzikir, jadi si mbah yang satu ini jarang bercerita. Mungkin juga kalau ada yang nanya, kayak orang bengong. Padahal beliau selalu berzikir hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tempatnya juga orang mengatakan Cibengong, atau karena kelatahan pembicaraan dari mulut ke mulut jadi namanya Cibengang. Karena populasi penduduk meningkat dari tahun ke tahun dan tingkat pemikiran juga semakin berkembang, muncullah orang yang memprakarasai ingin membuat lahan pesawahan. Menurut sesepuh setempat, bahwa orang yang membuat lahan pesawahan tersebut adalah sangat teguh. Hatinya mempunyai kelebihan dalam segala bidang. Karena keteguhan dan kegigihan orang tersebut dalam membuat lahan pesawahan, kalau istilah Sunda atau istilah di desa setempat yaitu ngabeberak, maka jadilah lahan pesawahan yang luas namanya Pakuwon. Dan yang jadi bikin mindset kita kagum pada orang zaman dulu itu, yang bikin lahan tersebut selesainya dalam 1 malam. Dan sesepuh yang membuat lahan pesawahan tersebut bernama Buyut Sawadi dan Buyut Singa, yang dimakamkan di Hulu Cikijing, wilayah Dusun Pagenteran sekarang. Dan yang tadi si mbah yang terkenal dengan penanaman tembakonya dimakamkan di wilayah Cibengang, tepatnya daerah Hambirung sekarang. Dan ada lagi yang ketiga, si mbah yang punya tugas khusus dari
seorang waliullah di Cirebon yaitu Syekh Syarif Hidayatullah untuk menyebarkan Islam di daerah setempat, yaitu yang bernama Syekh Ibrahim. Beliau kalau ditelusuri dari keturunan, masih satu keturunan dengan sesepuh yang dimakamkan di desa Cager, yaitu Eyang Satori, dan juga yang masih satu keturunan juga dengan yang dimakamkan di Gunung Puteran yang bernama Eyang Muhammad. Dan konon mereka bertiga datang dari suatu tempat yaitu Panjalu. Menurut sesepuh setempat, dan di sana ada saudara tuanya yaitu Kiai Maseda Erap. Jadi nama asli dari mereka berempat yang pertama yaitu yang di Panjalu, yaitu Sultan Arif Muhammad Kiai Maseda Erap. Dan kalau yang di Cikupa namanya Arif Muhammad Kiai Maseda. Kalau yang di desa Cager namanya Pangeran Muhammad. Kalau yang di Puteran namanya Eyang Muhammad. Dan lagi ada sesepuh yang dimakamkan di makam tengah. Sesepuh ini bernama Pangeran Anggabuana. Beliau adalah orang yang pertama tanam padi di darat, atau yang disebut dengan huma. Menurut sesepuh setempat, setelah panen, beliau suka mengadakan acara syukuran di makam yang bernama tilawat. Tapi perhelatan ini mengundang kontroversi dari kalangan kiai. Akhirnya acara tilawat dihilangkan. Seiring hilangnya acara tilawat di makam tersebut, maka penanaman padi di darat pun atau huma berangsur-angsur hilang. Padahal tujuannya tadinya mungkin sesepuh yang bermakam di makam tengah itu yang bernama Pangeran Anggabuana, tujuannya mengadakan acara perhelatan yang namanya tilawat itu adalah untuk rasa bersyukur habis melaksanakan panen. Tapi karena berbeda pandangan di antara warga setempat dengan para kiai, akhirnya tilawat jadi dihilangkan. Pada zaman dahulu, zaman kolonial, yaitu tahun 1917, masih namanya dengan nama Kampung Cibengang, yang tergabung dalam bagian administratif Desa Sakerta yang dipimpin oleh Bapak Mudoli saat itu, sampai dengan tahun 1945. Pada tahun 1946, Kampung Cibengang resmi memisahkan diri dari Desa Sakerta dan menjadi Desa Cibengang yang dipimpin oleh Sukarja Warsita sampai dengan tahun 1963 sebagai Kuwu pertama. Kalau zaman Bapak Mudoli bukan Kuwu, namanya adalah Petinggi. Pada tahun 1964, Desa Cibengang dipimpin oleh Abdul Karwa Syahbudin sebagai Kuwu kedua atas instruksi Kemenang. Gubernur Jawa Barat saat itu, yaitu Bapak Masudi, meminta agar Cibengang diganti namanya menjadi Sukarasa. Karena pendapat beliau, Cibengang itu berasal dari kata bengong yang artinya diam atau termenung. Dalam bahasa Sunda disebut molohok, dan hal tersebut berarti kurang baik. Alasan gubernur mengganti Cibengang dengan Sukarasa agar rakyatnya lebih giat dan kreatif sehingga dapat merasakan hasil kreativitasnya.
menuju masyarakat adil, makmur, dan sentosa. Nama Desa Sukarasa diresmikan oleh Gubernur di Kuningan pada 17 Agustus tahun 1967. Sejak Cibengang berganti nama menjadi Sukarasa, rakyatnya alhamdulillah. Sukarasa bisa menikmati aman, tentram, subur, makmur, Kertara Harja. Kalau batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut. Untuk utara Desa Cipasung, Desa Paninggaran, dan sebelah timur Desa Sakerta Barat, sebelah selatan Desa Cager, dan sebelah barat Kabupaten Majalengka. Desa Sukarasa secara geografis berada di dataran tinggi yaitu 700 mdpl. Meski demikian, sebagian besar wilayahnya memiliki topografi datar. Hanya sebagian kecil berupa lereng terjal di bagian barat mengarah ke Kabupaten Majalengka. Desa Sukarasa memiliki curah hujan yang cukup deras yaitu 2.598,62 mm per tahun. Dengan jumlah bulan hujan 7 bulan dan suhu rata-rata berkisar 18 sampai 25 derajat Celcius. Adapun pemimpin-pemimpin di Desa Sukarasa, dari pertama yaitu Bapak Mudoli yang namanya masih petinggi, terus kubu pertama yaitu Bapak Sukarjawasita, terus yang kedua Bapak Abdul Karwa Syahbudin memerintah sekitar tahun 1964 sampai 1979, sudah jadi nama Sukarasa. Terus Bapak Haji Komar 1980 sampai 1989, masih Bapak Haji Komar 1989 sampai 1999. Terus dilanjut dengan Bapak Haji Wawasiswara tahun 2000 sampai dengan 2003. Dan dari 2004 sampai 2012 oleh Bapak Adang. Dari 2012 sampai 2018 masih juga Bapak Adang. Dan untuk yang sampai sekarang yaitu Bapak Toto Sugiyarto dari 2018 sampai 2025. Itu mungkin sekilas pemimpin-pemimpin di Desa Sukarasa. Dan alhamdulillah di pemimpinan sekarang Bapak Toto Sugiyarto, rakyatnya hidup makmur, aman, tentram, dan sejahtera. Mungkin itu sekilas asal-usul dari sebuah nama desa dan tempat yang berada di Kabupaten Kuningan, Kecamatan Dharma, yang bernama adalah Desa Sukarasa. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.